Ya pemirsa, kita kembali lagi di sesi kedua untuk program Kopi Sore sambil kita masih ngopi-ngopi. Ya pastinya juga menikmati Kopi Sore kali ini bersama Bapak Ismet dan juga Bapak Mirza yang pastinya juga ketua dan juga wakil ketua dari Karang Taruna untuk Provinsi Aceh. Nah tadi juga di segmen pertama ya mungkin udah dapat gitu. Mungkin saya mewakili pemirsa di rumah gitu Pak ya. Nah ternyata bisa dibilang bukan organisasi sih, struktur kepemudaan di kampung-kampung atau juga di desa. Nah sebenarnya itu merupakan Karang Taruna gitu ya. Nah jadi mungkin buat kita merefresh kembali. Nah dan mungkin untuk program-program kerja yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna di Provinsi Aceh ini Pak ya, dan tentunya apa aja sih gitu sebagai naungan untuk Karang Taruna di bawah-bawah gitu. Jadi masalahnya yang sekarang ini kan akibat kesenjangan sosial. Iya. Jadi ini kerja kita Karang Taruna ini tidak terlepas komunikasi yang dan program yang kita sinkronkan dengan dinas sosial. Benar. Karena secara aturan dan secara nomenklatur kita bisa memberikan informasi ke kawan-kawan di level kabupaten dan kecamatan dan desa untuk mengajukan program, itu dasarnya, ya kan? Program itu kita akomodir, kita diskusi, kita masukkan kepada dinas sosial. Dinas sosial ya. Karena secara aturan main, karena pembina fungsional di Dinsos, bicara bantuan kegiatan atau apapun kan terikat semua dengan nomenklatur dan kode rekening yang ada sama dia. Jadi oleh karena itu selama ini memang di samping kita melakukan pembinaan terhadap 23 kabupaten kota, kita juga membantu program-program usulan dari anak muda, dari generasi muda kita di level kecamatan dan level desa. Dan kabupaten. Misalnya selama ini pendistribusian dosmir, kenapa kita bantu dosmir? Ya kita anggap anak muda itu ditampung. Ketika ada dosmir, dia bisa bekerja, terus bisa memanfaatkan kegiatan itu, bisa mendapatkan income dan pendapatan untuk anak muda. Begitu juga ada usulan dari anak muda, misalnya mohon bantuan kursi pangkas misalnya seperti itu. Jadi kita giring anak-anak muda yang ada kegiatan di sana seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa anak muda itu harus kita giring untuk ada kegiatan ya. Pendapatan, bantu kursi pangkas dan berbagai macam las gitu. Ada juga yang selama ini memang kita pompa, kita dorong supaya dinas sosial untuk mengadvokasi kegiatan-kegiatan yang berbentuk kepentingan kepada anak muda desa. Jadi seperti itu gambarannya yang memang selama ini sudah jalan. Iya. Tapi kami punya tanggung jawab moral bagaimana melakukan pembinaan SDM terhadap kabupaten di kabupaten kota. Iya, kita tambahan. Iya, program-program yang sudah. Saya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh ketua tadi. Selama ini memang banyak sekali tugas kita, terutama pasca pemilihan ketua Ismet sebagai ketua. Terutama segi internal, kita sedang melakukan restrukturisasi ataupun memperbaharui struktur-struktur pengurusan di kabupaten kota. Tim kita di level provinsi ada tim caretaker namanya yang sedang bertugas untuk memfasilitasi temu karya di kabupaten kota. Alhamdulillah beberapa kabupaten sudah berhasil dan sudah terpilih ketua baru, termasuk kemarin Kota Banda Aceh yang sudah terpilih yang baru. Nah kemudian kemarin kita sempat melakukan rapat koordinasi seperti yang disampaikan Pak Ismet tadi. Kita lakukan rapat koordinasi, menghadirkan semua ketua Karang Taruna Kabupaten Kota yang kita selenggarakan selama 2 hari. Kita lakukan koordinasi dalam rangka yang pertama adalah melakukan persamaan persepsi dan juga dalam rangka koordinasi dan juga melahirkan rekomendasi. Misalnya kita lahirkan rekomendasi, salah satunya di situ kita mendorong agar pemerintah Aceh mengeluarkan sebuah kebijakan, baik itu pergub maupun sebuah kanun tentang Karang Taruna Aceh. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini penting. Kenapa? Karena memang bicara kelembagaan kepemudaan di desa, dan Karang Taruna ini merupakan salah satu lembaga yang secara fungsi dengan lembaga pemudanya sama. Jadi baru kemarin juga mungkin Bang Ismet lupa ya, kita bagi-bagi masker, Betul. Iya terkait situasi sekarang Pak ya. Penyebaran ini kepada masyarakat dan beberapa hal lain seperti yang disampaikan oleh Pak Ismet tadi.
Oke, iya. Dan pastinya juga mungkin untuk agenda-agenda ke depan itu biasa ada tersusun dari para pengurus atau mungkin melihat apa yang dibutuhkan gitu mungkin ya untuk Karang Taruna di bawah gitu. Makanya Itu gimana? untuk 2020 kita sudah mengadvokasi anggaran kepada Kemensos. Oke. Yang pertama kita membuat pelatihan entrepreneur pemuda. Saya tetap bagaimana mengiring anak muda itu punya jiwa usaha, berkarakter sosial itu, langkah-langkah yang harus akan kita lakukan seperti itu. Mungkin nanti karena ini kondisi COVID, ya mungkin bisa jadi sekitar 2 bulan, 7 bulan itu program itu terlaksana. Iya. Karena kenapa? Kami kapasitas sebagai pengurus komisi itu harus mendidik TOT dulu, trainer of trainer kan. Training. Karena kenapa? Dengan ada kawan-kawan yang punya kapasitas TOT di 23 kabupaten kota, mereka tuh mampu mendidik di kecamatan-kecamatan dan desa. Dan ada juga yang sudah kita siapkan pelatihan jurnalistik. Oke. Ya, kenapa kita persiapkan jurnalistik? Yang kami inginkan ke depan ada calon-calon wartawan muda lah, di anak-anak muda di level desa atau di level kecamatan dan level kabupaten. Ketika mereka itu sudah kita didik pelatihan jurnalistik, mereka itu mampu membangun komunikasi dengan media-media di lokal di daerah masing-masing atau dengan media-media online segala macam. Iya benar. Di samping itu target kami bahwa kami bisa melahirkan sebuah tabloid Karang Taruna ke depan. Iya. Jadi ketika struktur itu dan SDM sudah ada, minimal kami sudah ada media sendiri yang bisa mendistribusikan berbagai macam informasi kepada kawan-kawan yang ada di masyarakat di sana. Iya. Muda kita di kampung. Iya, jadi apapun mungkin yang terjadi di kawasan-kawasan tertentu itu bisa up ke atas gitu Pak ya. Jadi apa yang kurang, apa yang perlu diperhatikan pemerintah gitu. Jadi di samping itu kita mendidik supaya anak-anak muda kita di kampung, generasi muda kita di kampung kreatif, walau dia mau menulis, mau bisa memberikan informasi apapun yang terjadi di desa. Jadi informasi-informasi itu harus kita saring, bagaimana kita follow up, kita dorong pemerintah untuk bisa mengadvokasinya, apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan masyarakat. Iya, benar. Oke, nah terus kalau misalnya untuk secara officialnya gitu Pak ya, mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu gitu, apakah mungkin di setiap, mungkin dari di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan di desa-desa, itu emang sudah terbentuk secara resmi gitu untuk pengurus untuk Karang Taruna ini yang pastinya juga di bawah naungan dari Karang Taruna Provinsi Aceh, atau mungkin masih ada beberapa tempat atau apa gitu Pak? Ya, kalau kita lihat kondisi pengalaman yang itu Karang Taruna itu memang sudah lama. Sudah benar Pak. Ada yang memang inisiatif membentuknya sendiri. Karena kenapa? Di samping ada pengurus provinsi, dinas sosial memang secara tanggung jawab pola pembinaan terhadap pilar-pilar sosial yang saya katakan tadi juga membina Karang Taruna. Oke. Jadi itu sudah terbentuk. Cuma seperti yang Mirja katakan tadi, ini dengan aturan Permendagri yang baru bahwa kelembagaan yang ada di desa itu Karang Taruna. Benar. Jadi kalau kita bicarakan dalam konteks keacehan, kita kan ketua pemuda. Iya, Ini bagaimana kita coba sinkronkan bahwa ketua pemuda itu ketua Karang Taruna. Karena paling tidak legalitas kita dalam hal mendukung anggaran, memberikan program segala macam itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Jadi secara umum memang sudah ada di desa, tapi kami perlu mematangkan lagi, memonitor dan mengontrol supaya organisasi itu tetap secara administrasi itu berjalan dengan baik. Maka seperti Mirja katakan tadi, kami pada level provinsi itu kemarin baru melakukan karateker. Karateker itu adalah membenah di kabupaten supaya ada temu karya, ada musyawarah di kabupaten. Terus di kabupaten bagaimana membenah kecamatan supaya ada temu karya atau musyawarah di kecamatan. Di kecamatan bagaimana untuk membenah desa. Jadi struktur organisasi harus kita backup seperti supaya agar kita bisa kontrol secara bersama. Iya benar. Nah pemirsa, kita break dulu sebentar. Setelah jeda pariwara berikut ini di segmen terakhir kita juga bakal membahas lagi dan melanjutkan lagi bincang-bincang kita, dan pastinya juga mungkin kita bisa tahu informasi pastinya juga dari Bapak Ismet dan juga Bapak Mirza. Nah sebenarnya
perkembangan atau juga situasi skill dari para pemuda di daerah-daerah seperti apa sekarang, dan pastinya juga mungkin ada hal yang masih menjadi PR, sehingga juga mungkin dari tingkat provinsi untuk membina lebih intensif lagi apa yang kurang. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di program Kopi Sore.